Tiberias. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bersyukur kembali kita berkumpul di rumah Tuhan Gereja Tiberias pada siang hari ini. Kita boleh ada sebagaimana kita ada semua karena kebaikan anugerah. Kita mengucap syukur buat nafas kehidupan yang baru setiap pagi dalam hidup kita. Kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau datang meninggikan nama Yesus kesempatan pada siang hari ini. Kita mau teduhkan hati terlebih dahulu. Kita mau datang bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, betapa kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Berkati setiap umat Tuhan yang hadir di tempat ini, yang juga ada di rumah, dimanapun berada kami berada, dimanapun kami berada duduk berdiri. Roh Kudus-Mu jamah setiap hati kami yang rindu haus akan Engkau Tuhan. Kami pulang dari tempat ini dimanapun kami beranjak, kami terima kuasa, kami raih mujizat-Mu Tuhan. Kami yang sakit kami terima kesembuhan, kami yang berbeban berat kami terima kelegaan. Hidup kami, keluarga kami pasti dipulihkan Tuhan. Berkati setiap kami Bapa, kami siap memuji menyembah-Mu ya Bapa Yesus Kristus. Ubah tempat ini menjadi lembah pujian penyembahan-Mu, sehingga nama Tuhan yang semakin besar dipermuliakan di tempat ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Ubah tempat ini, ubah rumah kami menjadi lembah pujian penyembahan-Mu Tuhan. Sebentar kami mau diberkati melalui kebenaran firman-Mu, menyatu dengan tubuh dan darah-Mu melalui sakramen perjamuan kudus. Suci kuduskan layakkan setiap kami. Kami raih kuasa, kami raih mujizat Tuhan dalam janji firman-Mu. Kami yang punya minyak anggur kami tidak akan pernah dirusakkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati setiap kami juga yang melayani-Mu pada sore hari ini. Berikan kami kesatuan hati dalam melayani-Mu. Sembunyikan kami di belakang kemuliaan salib-Mu. Nama Tuhan yang semakin besar dipermuliakan, ditinggikan. Kami bersyukur Tuhan untuk perayaan Natal Gereja Tiberias Indonesia kemarin 7 Desember 2024 berjalan dengan lancar. Ini acaranya Tuhan Yesus. Kami yakin percaya bersyukur buat setiap jiwa-jiwa yang telah hadir. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu, mujizat-Mu, kemenangan terjadi di Gereja Tiberias Indonesia, memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami topang doa bagi gembala sidang kami yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji. Sepanjang hari ini melayani Tuhan dimanapun berada, Tuhan Yesus pagari dengan pasukan malaikat-Mu bersama dengan keluarga besar, aman dalam lindungan kasih Tuhan Yesus yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Maka akhirnya segala pujian, hormat, syukur kami tabiskan ibadah kami, awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, yang siap memuji, menyembah Yesus. Biji mata Tuhan Tiberias, sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kami mau sembah Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu Tuhan, mengucap syukur. Kasih-Mu sungguh dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Makasih Tuhan. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Kau ajaib, Kau mulia Tuhan. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku. Kami sembah Engkau Tuhan, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Mari Gereja Tiberias, angkat suaramu, katakan sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari
bersama-sama. Dia sungguh indah. Mari panggil namanya dia Yesus. Dia Yesus. Dia ajaib, dia mulia. Dia ajaib, dia mulia, dia agung. Oh, dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela
angkat suara kita sama-sama. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, oh sungguh mulia Tuhan. Bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Angkat tangan kita dengan imanmu, katakan sambutlah Yesus. Mari lepas pribadi datang sama Tuhan pada siang hari ini. Mari bawa sembahan ucapan syukur kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan beri Dia pujian dan kuasa. Panggil namanya, bebaskan roh kita, sembah Dia.
Mari terus sembah Tuhan. Mari senangkan hati Tuhan Yesus dengan pujian penyembahan saudara. Mari bermazmur bagi nama Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Raja damai, Bapa yang kekal, Yesus namanya, Yesus namanya. Haleluya, syukur bagimu Tuhan. Mari terus sembah Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, ucapan syukur kami Tuhan. Kami menjadi anak-anak-Mu, anugerah terbaik dan indah dalam hidup kami Tuhan. Selama kami hidup, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kuasa-Mu, mujizat-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Kemenangan-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di tempat ini nama-Mu Yesus yang dipermuliakan, ditinggi. Segala pujian, hormat, syukur bagi-Mu Tuhan. We worship you Jesus, we worship you God. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Kami sembah, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami muliakan Engkau Yesus Raja di atas segala. We give you all the glory. We give you all the glory. We give you all the glory. Mari sama-sama gereja Tuhan. We give you all the glory. We give you all the glory. We give you all the glory. The Lord
ucapan syukur kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang luar biasa. Kuasa-Mu, mujizat-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Kami sambut Engkau Juru Selamat kami lahir ke dunia, Yesus Kristus Tuhan. Tiba saatnya kami mau bersuka cita, bersorak-sorai, meninggikan, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Biar segala pujian, hormat, syukur bagi nama Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Umat Tuhan yang siap lebih lagi bersuka cita, biji mata Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Yang bersuka cita di sore hari ini, boleh lambaikan tinggi tangan kita sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Kasih salam kanan kiri depan belakangmu umat Tuhan. Katakan selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya. Kita bersuka cita sama-sama. Angkat suara kita umat Tuhan. Pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Syukur kita boleh masuk di bulan Desember. Kita percaya ada kado Natal yang indah Tuhan Yesus sediakan buat setiap kita, amin. Yang percaya kita terima mujizat berkat dari Tuhan, boleh lambaikan tinggi tangan kita buat Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan lebih dahsyat bagi Allah kita. Hey, hey. Bawa pujian kita.
Kasih tepuk tangan di atas kepala kita umat Tuhan. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta berlakukan kabar baik, lahir Kristus dan ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Di surga sudah kami di dalam betul. Mari kembali sama-sama Gereja Tiberias Indonesia, katakan. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta berlakukan kabar baik, lahir Kristus dan ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja. Bangsa-bangsa bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta berlakukan kabar baik, Kristus dan ajaib. Kita sorga bergema, lebih dahsyat lagi umat Tuhan, katakan. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta berlakukan kabar baik, lahir Kristus dan ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia. Kita semua bersuka cita bagi nama Tuhan Yesus sore hari ini. Kembali pujian syukur yang terbaik bagi nama Tuhan. Kasih tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan Yesus kita. Kembali sama-sama Tuhan. Hamba berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan. Lambaikan tangan kita sama-sama. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, katakan. Sembah dan puji Dia, amin. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja.
Terpuji nama Tuhan. Yang bersuka cita boleh lambaikan tinggi tangan kita sama-sama kembali buat Tuhan Yesus. Kita kasih sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus kita. Silakan duduk kembali. Setiap jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan. Bapak saudara, sama-sama di sore hari yang indah ini kita boleh datang memuji menyembah nama Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita mau diberkati lebih lagi. Namun sebelumnya kita mau saksikan terlebih dahulu video highlight khotbah dari Gembala Sidang kita terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Begitu besar anugerah dan kasih karunia Allah bagi kita. Agung keselamatan yang Dia berikan, dan inilah saatnya bagi kita untuk terus teguh mengerjakan keselamatan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus selalu dengan tindakan, yaitu kita sadari akan kasih Tuhan yang besar. Kita juga selalu datang ya kepada Tuhan Yesus, saudara sekalian, dan kemudian bertobat dan memuliakan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Menjadi teladan dalam perbuatan dan perkataan kita, dan kita memiliki teladan yang baik dalam melayani perkataan kita untuk membangun, saudara sekalian ya. Kita jangan berkata yang kasar dan berkata yang kotor. Hidup di dalam kebenaran, tidak hidup lagi dalam dosa, menjadi manusia baru, tanggalkan manusia lama, dan menghargai keselamatan. Keselamatan adalah anugerah terbesar, saudara sekalian. Tidak mengulang lagi kesalahan dan dosa kita, saudara sekalian. Kita menghargai keselamatan, tidak mengulang dosa atau kesalahan berkali-kali, saudara. Dan kemudian kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Kemudian mengerjakan keselamatan dengan tidak berdiam diri. Kita kerjakan keselamatan, kita lebih giat. Ya saudara sekalian, kita hasilkan buah-buah yang baik. Dan kemudian terus berjuang sampai Tuhan Yesus datang atau kita dipanggil kembali oleh Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan Yesus. Untuk video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji dapat selengkapnya Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Bersama-sama di sore hari ini umat Tuhan, kita mendengar pesan Tuhan lewat pemberitaan suara gembala yang ditulis langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bagi setiap jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan Yesus di sore hari ini. Saya akan bacakan suara gembala. Suara Gembala edisi Minggu 8 Desember 2024 dengan tema Natal adalah saat untuk gembira, sebarkanlah kabar baik ini. Romo yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur telah merayakan Natal di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Doa kami, siapapun yang telah hadir dan bersyukur merayakan Natal bersama Gereja Tiberias, agar mereka semua lautan manusia yang akan pesta di sorga sepanjang masa akan diam di rumah Tuhan, punya rumah di bumi dan di sorga. Berkati seluruh panitia, para koordinator, para pengerja, para MC, singer, choir, pemusik, para jemaat, dan semua yang telah mendukung acara Natal ini sehingga berjalan lancar dan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romo yang kedua, Natal adalah saat untuk gembira, sebarkanlah kabar baik ini. Mengapa Natal adalah saat untuk gembira dan kita harus sebarkan kabar baik ini? Yang pertama, Natal adalah memuji Allah. Lukas 2 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Natal atau peristiwa kelahiran Yesus Kristus diberitakan kepada para gembala. Setelah para gembala melihat bayi Yesus, mereka kembali sambil memuji dan memuliakan Allah. Itu artinya Natal adalah memuji dan memuliakan Allah. Sudah sepantasnya kita bersyukur, memuji dan memuliakan Allah, karena Allah memberikan kepada kita anugerahnya yang besar. 2. Natal adalah sukacita yang besar. Lukas 2 ayat 10. Peristiwa Natal yang sudah lebih dari 2000 tahun yang lalu adalah kabar kesukaan atau sukacita bagi kita manusia. Mengapa Natal adalah kesukaan besar? Karena manusia yang sedang terbelenggu dosa diselamatkan oleh juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Natal juga menunjukkan kerendahan hati Allah, karena berita kelahiran Yesus disampaikan kepada para gembala domba, orang yang sangat rendah kedudukannya pada zaman itu. Kenapa diberitakan kepada para gembala domba? Karena mereka mengerti arti pengorbanan. Yang ketiga, Natal adalah kasih tanpa syarat. Matius 1 ayat 21, juga dalam Markus 10 ayat 45. Kasih Allah adalah kasih yang melawat umatnya. Kasih Allah adalah kasih yang mau berkorban. Pengorbanan Yesus bukan hanya di atas kayu salib,
tetapi dia lahir sebagai manusia, itu juga merupakan pengorbanan. Kasih Yesus dia buktikan dengan mati bagi kita ketika masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Kasih Allah adalah kasih yang menyelamatkan. Dengan penebusannya kita beroleh hidup kekal di sorga. Melalui pengorbanannya, hidup kita yang fana bisa berubah menjadi hidup yang mulia. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau. Tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Demikian suara gembala kita untuk minggu ini, kiranya boleh memberkati setiap jemaat Tuhan, boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita yang sama-sama mendengarkannya di sore hari ini. Mari umat Tuhan, tiba saatnya kita mau siapkan hati kita diberkati lebih lagi. Kita dikuatkan lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya umat Tuhan, kembali kita merendahkan hati kita. Kita mau teduhkan diri kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat hadirat Tuhan yang indah. Terima kasih buat sukacita Tuhan yang Tuhan Yesus nyatakan bagi setiap kehidupan kami. Bahkan kami bersyukur di sore hari ini Tuhan Yesus, dalam ibadah kami boleh sungguh merasakan kehadiran Tuhan ada bersama dengan setiap kami. Biarlah Tuhan, setiap pujian, setiap penyembahan yang kami naikkan, persembahkan bagi nama Tuhan Yesus, boleh berkenan bagi nama Tuhan Yesus. Di sore hari ini, dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan Yesus, bila hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan, hanya nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan. Tiba saatnya Tuhan Yesus yang menyiapkan hati kami untuk Tuhan kuatkan, Tuhan ubahkan, bahkan Tuhan berkati lewat kebenaran firman Tuhan. Yang buka hati kami Tuhan Yesus untuk kami diberkati kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati lebih lagi, sama-sama umat Tuhan kita mau katakan amin. Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Kita muliakan Tuhan. Kita sanjung tinggi nama Tuhan Yesus. Kita agungkan, kita tinggikan Tuhan Yesus. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan. Amin. Mengatasi. Yang mau bersyukur buat kasihnya Tuhan, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku. Dan
Dan hanya kepadamu lah kami percaya Tuhan. Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Mari sama-sama. Tinggikan dirimu, mengatasi lagi kebesaranmu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi lagi kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari lebih sungguh lagi sama-sama tinggikan Dia. Tinggikan dirimu, Amin. mengatasi lagi Besaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi lagi kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. mari dari awal dengan hati bersyukur sama-sama umat Tuhan kita mau katakan. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur Di namamu, bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku. yang percaya angkat tinggi tangan kita sama-sama. Padamu ku percaya, Sebab Engkau yang termulia Tuhan. betapa mulianya Tuhan. Dan ini kerinduan setiap kami Tuhan Yesus. Ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi lagi kebesaran-Mu Tuhan,
mata kita sama-sama umat Tuhan. Angkat tinggi tanganmu, kita muliakan. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Masih jemaat Tuhan sore hari ini, lebih lagi tinggikan Dia, katakan tinggikan dirimu. Dengar seruan kami Tuhan Yesus. Kebesaran-Mu, mengatasi tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu Tuhan Yesus, kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan Yesus, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Sebab Kau Yesus mengatasi bumi, sebab Kau dahsyat, sebab Kau dahsyat Yesus. Kami bangga punya Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bangga punya Allah yang besar dalam hidup kami. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersembah. Kami percaya kuasa kami terima, ku terima sekarang
Kami bersyukur akan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau Allah kami, Allah menguduskan, Allah yang memberkati, Allah memberikan kemenangan. Setiap yang datang dan percaya hari ini, yang sakit sembuh, yang luka pulih, yang beban berat dibebaskan Tuhan. Ada sukacita besar dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami buka hati kami untuk firman-Mu. Biarlah setiap yang datang dan percaya hari ini dipuaskan, dikenyangkan oleh firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Shalom. Saudara diberkati hari ini. Amin. Haleluya. Saya bersyukur yang datang dalam nama Tuhan Yesus hari ini diberkati Tuhan. Saya lihat wajah-wajah yang diberkati. Amin. Haleluya. Hari ini judul firman Tuhan adalah kuasa menjadi anak Allah. Artinya kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Inilah tema Natal kita yang terus menerus setiap tahun. Tidak pernah berhenti kita pakai tema ini. Karena setiap orang percaya harus punya kuasa. Amin. Katakan kuasa menjadi anak-anak Allah. Firman Tuhan katakan, kita buka Yohanes 1 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi apa? Anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Hanya orang percaya dalam nama Yesus, saudara diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kuasa ini menunjuk pada wewenang. Wewenang kita sebagai anak-anak Allah. Kita punya wewenang untuk bertindak dalam nama Tuhan Yesus. Karena kita ini, saudara dan saya, sejak kau terima Yesus, engkau disebut sebagai anak-anak Allah. Kita punya kuasa untuk menghancurkan kuasa iblis, kuasa setan, dalam nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus. Saudaraku dikasih Tuhan, jangan seperti anak Imam Skewa, imam orang Yahudi yang namanya Skewa. Mereka punya, imam Yahudi punya 11 orang anak. Bukan, 7 orang anak, sorry. Dan 7 orang anak ini, mereka mengusir setan. Sedangkan mereka tidak mengenal Yesus. Anak-anak ini mereka katakan, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Tahu nggak saudara? Setan bilang, Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, tapi siapa kamu? Aku nggak kenal. Terus anak-anak Skewa itu saudara ditelanjangin bulat-bulat sama setan. Mereka babak belur pulang. Saudaraku dikasih Tuhan, ini menunjuk kepada tidak mengenal Yesus secara pribadi. Orang yang mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, dia punya kuasa. Amin. Saudara punya kuasa mengatakan dalam nama Yesus, nyahlah engkau dari tempat ini. Iblis lari daripadamu. Anak-anak Tuhan punya kuasa untuk menghancurkan kuasa kegelapan, kuasa iblis. Saya seringkali kalau saya mimpi tidur saudara, dari dalam tidur pun saya bisa katakan dalam nama Yesus, nyahlah engkau dari tempat ini. Itu kuasa. Saudara dan saya, kita punya kuasa untuk bertindak dalam nama Yesus. Iblis takut dengan kuasa darah Yesus. Iblis takut dengan kuasa yang ada dalam nama Yesus, kuasa yang maha tinggi itu. Kita menerima tubuh dan darah Yesus telah menguduskan hidup kita, menyucikan kita. Sehingga saudara dan saya menang atas iblis. Menang atas segala yang jahat. Yang jahat sudah tidak punya kuasa atasmu. Amin. Katakan, yang jahat, iblis, sudah tidak punya kuasa atas hidupku. Karena aku menjadi anak-anak Allah. Jadi saudara, kita lihat di sini. Semua orang yang menerima Yesus. Menerima Yesus artinya menerima Tuhan Yesus lahir dan tinggal dalam hatinya. Percaya sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus. Hidup dalam pertobatan. Orang-orang mengandalkan Tuhan dengan sepenuhnya. Dia punya kuasa
diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kuasa menjadi anak artinya kita menerima kuasa yang tiada taranya dari sorga. Menang atas yang jahat, menang atas iblis. Saudara punya kuasa menang atas iblis. Saudara mewarisi kuasa untuk hidup di bumi, hidup di sorga. Amin. Siapa yang takut sama setan? Ada yang takut sama setan? Saudara diberi wewenang untuk kalahkan setan. Amin. Kalau saudara beli wewenang, kalau rumah saudara orang bilang ada setan, kau katakan nyang kau dari tempat ini. Sebab kuasa yang engkau miliki adalah kuasa yang besar. Kuasa yang tidak taranya. Bapak Gembala ketika waktu masih hidup dia katakan sama saya, kuasa yang kita terima kuasa yang tidak ada taranya. Kuasa tubuh darah Yesus, kuasa minyak anggur. Kuasa ini diberikan kepada umat-umatnya. Kuasa menjadi anak, kita menerima kuasa yang tiada tarainya. Dalam hidup di dunia ini, kita menjalani proses kehidupan rohani yang luar biasa. Sebagai anak-anak Allah, saudara menjalani proses. Mulai dari penebusan. Kita ditebus oleh kuasa darah Yesus. Ketika kita ditebus oleh kuasa darah Yesus, kita dikuduskan dan disucikan. Maka hidup kita diampuni. Kita dibersihkan oleh Tuhan. Kita dibenarkan. Sehingga kita bisa berdamai dengan Allah. Damai dengan Allah itu adalah merupakan tingkat kehidupan rohani yang tertinggi sebagai orang percaya. Karena kita berdamai dengan Allah, kehidupan rohani yang tinggi, sehingga saudara menerima kuasa menjadi anak-anak Allah. Saudaraku dikasih Tuhan, bagaimana bisa damai dengan Allah? Saya ulangi, bagaimana bisa berdamai dengan Allah? Maka kita harus melewati proses pembentukan demi pembentukan. Yang pertama, kita damai dengan diri sendiri. Ada yang masih bermusuhan dengan diri sendiri hari ini. Bermusuhan dengan sendiri, tiap hari ngomel, pendek lah, ketinggian lah, tidak cantik lah, dan lain sebagainya. Ada? Itu belum berdamai dengan diri sendiri. Sehingga engkau tidak ada damai sejahtera sepanjang hidupmu. Maka orang percaya, hidupmu dan hidupku harus berdamai dengan diri sendiri. Amin. Itu awal untuk bisa berdamai dengan Allah. Ketika kita bisa berdamai dengan diri sendiri, kita juga mesti bisa berdamai dengan sesama. Tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan kepahitan, tidak menyimpan kemarahan. Itu artinya kita berdamai dengan sesama. Hidup benar, tidak berbuat dosa lagi. Baru kita bisa berdamai dengan Allah. Saudara mencapai tingkat rohani yang tertinggi, engkau berdamai dengan Tuhan Allahmu. Tuhan Yesus datang, dia memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya buat saudara dan saya untuk bisa menerima kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan ada dua sikap yang harus kita lakukan, yang harus saudara lakukan untuk bisa menerima kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Sikap yang pertama, kita harus bersedia meninggalkan standar dunia, keinginan daging. Yang kedua, untuk bisa menjadi anak-anak Allah, kita mengenakan standar sorga, keinginan roh Allah di dalammu. Kita jelaskan yang pertama, kita harus meninggalkan standar dunia, hidup menurut kuasa daging, diperintah oleh daging, didikte oleh daging. Maka hal ini harus ditinggalkan dalam nama Yesus. Kita buka firman Tuhan, bukan saya yang ngomong. 1 Yohanes 2 ayat 16. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu bukan berasal dari Allah, tapi itu berasal dari dunia. Keinginan daging
lihat yang sono, waduh keren banget itu. Padahal udah punya istri. Itu keinginan mata. Udah punya duit banyak, jadi sombong. Itu keinginan daging. Saudara, kita harus meninggalkan kehidupan duniawi yang sifatnya merusak hidup kita. Kita harus meninggalkan semua itu. Roma 8 ayat 6a dan 7. Roma 8 ayat 6a dan 7. Karena keinginan daging adalah maut, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Kalau rohmu lebih besar daripada keinginan dagingmu, maka rohmu yang memerintah daging. Amin. Rohmu yang memerintah daging. Daging harus takluk kepada hukum Allah. Tapi kalau daging lebih besar, roh yang ada dalam dirimu kalah. Jadi roh kita harus memerintah daging, sehingga daging takluk kepada hukum Allah. Roh saudara menyatu dengan roh Tuhan, maka engkau menerima kuasa yang besar sebagai anak-anak Allah. Untuk menerima kuasa menjadi anak-anak Allah, kita harus mengenakan standar sorga, keinginan roh. Roh Allah yang memerintah atas hidupmu. Roh Allah yang memimpin hidup kita. Maka saudara bisa mengenakan standar sorga. Roh Allah yang memimpin hidup. Galatia, buka Galatia. Galatia 5 ayat 16. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hidup oleh roh. Roh Allah yang memimpin hidupmu. Maka engkau tidak mengikuti keinginan daging lagi. Amin. Siap hidup oleh roh. Setiap hidup oleh roh Allah tinggal dalam kita. Amin. Roh Allah yang memimpin. Roh Allah yang dominan dalam hidup saudara dan saya. Roh Allah yang memerintah dalam kita. Roh Allah yang memerintah rohmu. Roh kita semua. Maka kita disebut sebagai anak-anak Allah. Ada kuasa yang besar. Roma 8 ayat 6. Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan daging membawa maut. Terputus hubungan dengan Allah. Tapi keinginan roh itu membawa damai. Orang percaya kalau ada damai itu luar biasa. Keluargamu, keluarga yang diberkati. Kalau damai itu memerintah dalam hidupmu. Ada damai sejahtera yang melimpah dalam kehidupan kita. Keinginan daging itu membawa kebinasaan, membawa maut. Ingin punya istri 2, itu keinginan daging. Makan berlebihan itu keinginan daging. Sehingga sakit-sakitan. Apa itu keinginan daging? Kita buka-bukaan sekarang. Amin. Siap? Saudara paham keinginan daging? Buka firman Tuhan. Galatia 5 ayat 19-21. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu. Seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah.
Orang-orang yang selalu hidup dalam percabulan. Orang-orang yang selalu hidup dalam kecemasan. Hawa nafsu. Tidak punya bagian dalam kerajaan Allah. Hawa nafsu itu contohnya saya katakan tadi. Sudah punya istri satu, mau pingin satu lagi. Main cewek sana sini. Itu hawa nafsu. Lakukan yang tidak benar. Itu hawa nafsu. Tidak ada bagian dalam kerajaan Allah. Hidup cemar, hidup dosa, kita tolak orang ketiga, amin. Kita hidup dengan pasangan kita yang Tuhan berikan, pasangan masing-masing. Anak muda dengar baik hari ini. Engkau yang belum punya pasangan, cari pasangan yang seiman. Amin. Pasanganmu sendiri. Tidak hidup dengan cara dunia. Dunia yang penuh dengan sandiwara. Dunia yang penuh dengan kegemerlapan. Tidak dengan hidup dengan cara dunia. Apalagi penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan. Itu keinginan daging. Iri hati, amarah. Siapa yang suka marah-marah? Itu tinggalkan. Ya, tinggalkan. Jangan hidup dalam marah-marah. Harus ada damai, sukacita penuh dalam hati kita. Keluargamu menjadi keluarga bahagia. Keluarga yang diberkati. Penuh kemuliaan Tuhan. Harus ditinggalkan. Perseteruan. Dikit-dikit berantem. Kayak kucing sama anjing. Itu harus tinggal. Anak Tuhan harus damai. Amin. Perselisihan, iri hati, amarah. Kepentingan diri sendiri. Percitraan. Roh pemecah. Ngerumpi aja kerjanya. Ngerumpi si A, si B, si C. Timbul perselisihan satu sama lain. Berantem satu sama lain. Itu kepentingan daging. Tidak punya bagian dalam kerajaan sorga. Jelas firman Tuhan katakan. Kedengkian. Kemabukan. Pulang-pulang ke gereja jalan terus. Pulang-pulang mabok. Mana rumahnya? Pintunya mana? Mabok, saudara. Itu tidak punya bagian dalam kerajaan sorga. Orang percaya boleh minum gak? Boleh minum? Boleh, tapi gak mabok. Asal saudara cuman coba kalau saudara di luar negeri lagi panas, itu gak minum. Tapi kalau lagi kedinginan, itu minum. Orang luar kalau minum gak seperti orang kita kalau minum berbotol-botol dia. Sampai kelenger. Minuman boleh ada. Anggur, perjamuan anggur. Mungkin saya suka minum anggur merah. Minum secukupnya. Tidak mabok. Tapi kalau mabok-mabok itu nggak boleh. Jadi seorang pemabok. Pesta pora boleh nggak? Boleh nggak? Masa pendeta bilang nggak boleh pesta? Jangan usah pendeta, nggak usah pesta. Enggak, bukan itu maksudnya. Pesta pora yang sifatnya negatif. Pesta pora yang sifatnya bawa dosa. Pesta pora yang hidupnya, keinginannya selalu pesta pora. Mengundang dosa. Mabok-mabokan. Itu tidak boleh. Tidak punya bagian dalam kerajaan sorga. Jelas firman Tuhan katakan. Tidak punya bagian dalam kerajaan sorga. Terhadap semua itu, kuperingatkan kamu seperti yang kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan sorga. Maka anak Tuhan, kalau engkau mau terima kuasa, kuasa yang besar, kuasa menjadi anak-anak Allah, jangan mabok-mabokan. Amin. Jangan hidup dalam dunia malam. Jangan hidup berdosa. Lakukan yang tidak benar. Jangan lakukan itu. Maka saudara punya kuasa. Doamu punya kuasa. Ketika engkau berdoa, Tuhan menjawab doamu. Saudara berdoa, minta, Tuhan memberikan pada saudara. Kita harus memberi diri dipimpin oleh Roh Allah. Sehingga kita semua
berbuah di dalam roh. Kalau kita memperkenankan diri kita dipimpin oleh roh Allah, saudara pasti berbuah di dalam roh. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, kebaikan hati, kerendahan hati, baik hati, murah hati. Itulah buah-buah roh dalam kehidupan orang percaya. Bukan marah-marah, tapi lemah lembut, penguasaan diri. Itu orang percaya. Saudara punya kuasa yang besar. Saudara disebut sebagai anak-anak Allah. Sebab barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsunya serta keinginannya. Jika kita hidup dalam roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh Allah. Kalau saudara dipimpin oleh roh Allah, saudara tidak akan pernah salah jalan. Kalau saudara dipimpin oleh roh Allah, hidupmu diberkati. Kalau saudara dipimpin oleh roh Allah, engkau terus naik bukan turun. Amin. Memperkenankan roh yang memimpin hidup kita. Keinginan roh adalah hidup dalam apa? Damai sejahtera. Hidup dalam damai sejahtera artinya kita menerima sukacita Allah yang besar. Di dalam damai sejahtera Allah ada sukacita Allah. Di dalam damai sejahtera Allah, Dia mau kita hidup di dalamnya. Artinya kalau Allah bersukacita karenamu, apa saudara? Maka berkat-berkat kehidupan, berkat rohani jasmani diperdamaikannya denganmu. Keren saudara. Kalau kita berdamai dengan berkat Tuhan, kira-kira saudara diberkati enggak? Hidupmu terus naik bukan turun. Hidupmu selalu mengalami kebaikan Tuhan. Engkau adalah orang-orang yang beruntung sepanjang hidupmu. Karena Allah bersukacita karenamu. Allah memerintahkan berkat, memerintahkan kehidupan atasmu. Engkau tidak miskin bangkrut. Dunia resesi, saudara tetap diberkati Tuhan dalam segala hal. Karena Allah bersukacita karenamu. Jika Allah bersukacita, berkat itu pasti dicurahkan. Tapi kalau kita tiap hari nyakiti hati Tuhan, kira-kira berkat itu turun nggak? Nggak turun. Bagaimana bisa turun? Nyakiti hati Tuhan, hidup dosa, jahatin orang, tidak adil sama orang. Berkat itu nggak turun. Pontang-panting kerja nggak ada hasilnya. Tapi kalau saudara dikasih Tuhan, diberkati Tuhan, Allah bersukacita karenamu tanpa engkau meminta, berkat itu mengalir. Tanpa engkau meminta, Tuhan sediakan bagimu. Tuhan Yesus lahir ke dunia ini membawa sukacita yang besar bagi dunia ini. Karena itu, orang yang menerimanya memiliki pengharapan yang pasti, memiliki keselamatan yang pasti, memiliki masa depan yang pasti. Orang yang menerimanya adalah warga sorga. Diberkati di bumi seperti sorga. Sehingga apapun yang kau imani, Tuhan lakukan. Anak-anakmu menjadi orang-orang besar. Anak-anakmu diberkati Tuhan. Pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Karena engkau takut akan Tuhan. Orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Kalau kita diberi kuasa untuk jadi anak Allah, maka saudara punya hak membawa nama Tuhan Yesus. Saudara punya hak, kuasa itu termaterai dalam dirimu. Setan juga lihat, dia anak Tuhan. Setan kabur. Dalam rohmu terukir roh Tuhan di dalamnya. Yang jahat tidak punya kuasa atasmu. Diberkatilah hidupmu. Jadilah engkau menang sebagai warga sorga yang tidak akan pernah gagal dalam hidupmu. Engkau adalah orang-orang yang diberkati. Ikuti saya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya, aku menjadi anak-anak Allah. Tuhan Allahku, Tuhan Yesus Kristus akan memberkati hidupku, memberkati anak-anakku, memberkati keturunanku, pekerjaanku, apapun yang kau kerjakan, Tuhan membuat aku berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadilah engkau menang, dan jadilah engkau diberkati Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kita jumpa lagi pada sesi berikutnya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Sementara kita
mempersiapkan pujian. Mulia, sembah Raja mulia. Kami bersyukur akan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau Allah kami yang memberkati, Allah kami yang menguduskan kami, Allah kami yang menjadikan kami anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa di sorga mengaruniakan kami kehidupan yang kekal, mengaruniakan kepada kami kuasa di muka bumi ini, sehingga kami hidup di bumi seperti sorga. Bapa berkati setiap umat-umat-Mu, sementara kami memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus. Biarlah setiap dalam pujian kami ada kuasa yang besar, dalam pujian kami menyenangkan hati-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan katakan amin, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mulia, sembah Raja mulia. Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mulia, pujian bagi Yesus, puji, hormat dan kuasa. Haleluya. Mulia, agung kerajaannya, dari sorga datang untuk dari surga datang untuk setiap umatnya. Dipuji, haleluya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Yes, haleluya. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah lahir, Dia telah lahir, dimuliakan jadi Raja. Dia telah lahir, Dia telah lahir, dimuliakan jadi Raja. Sekali lagi, Dia telah lahir, Dia telah lahir, dimuliakan jadi Raja. Kami bersyukur akan kasih-Mu ya Tuhan. Sungguh Engkau mulia, Engkau telah lahir bagi kami, Engkau ditinggikan jadi Raja di atas segala raja. Tidak ada kuasa yang bisa mengatasi kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau adalah kuasa yang tiada taranya. Bapa berkati setiap umat-umat Tuhan yang datang dan percaya hari ini. Bahkan yang sakit sembuh, yang luka pulih, beban berat dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Ada sukacita besar dalam hidup kami untuk meninggikan dan memuliakan-Mu. Bapa berkati setiap umat-umat-Mu.
Bahkan sebentar kami memberi buat pekerjaanmu. Berkati tangan-tangan memberi. Apapun yang mereka beri buat pekerjaanmu. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka, usaha mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan secara ajaib, secara mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memberikan terbaik buat pekerjaan Tuhan, katakan Amin. amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama pada sore hari ini kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Rai kuasa Tuhan, rai mujizat Tuhan. Tubuhmu Yesus sembuhkan kami, darahmu Yesus sempurnakan kami. Kita bangkit berdiri jemaat Tuhan, sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Haleluya. Tubuh darah Yesus menguduskan saudara dan saya. Seperti yang sampaikan kemarin, bahwa apa kuasa tubuh darah Yesus? Menebus kita, mengampuni dosa kita. Apa kuasa darah Yesus? Darah Yesus menyembuhkan dan memulihkan keadaan kita. Yang sakit sembuh hari ini. Amin. Terima mujizat, terima kuasa Tuhan. Apa kuasa darah Yesus? Menguduskan hati nurani kita. Dia membebaskan kita dari setiap perbuatan yang sia-sia, agar kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Apa kuasa darah Yesus? Dia menyucikan jubah kemuliaan kita. Setiap jubah kita yang kotor dikuduskan oleh darah Yesus. Hanya darah Yesus yang punya kuasa untuk menyucikan jubah kita, sehingga ketika menghadap Tuhan, kita mengenakan jubah kemuliaan. Apa kuasa darah Yesus? Kuasa darah Yesus itu mempersiapkan kita untuk terbang ke surga. Second coming. Dengan kuasa darah Yesus mempersiapkan umat-umatnya untuk terbang ke surga. Maka saatnya kita selalu terima tubuh darah Yesus setiap hari. Menguduskanmu, menyucikanmu. Yang sakit punya iman sembuh. Amin. Tidak terhitung orang mengalami mujizat demi mujizat, kesembuhan. Saya kemarin berdiri di samping, ada beberapa jemaat, mereka mulai katakan, Pak Pendeta sembuh, didoakan Pak Pendeta. Saya nggak kenal, lewat telepon, lewat ini. Ketika mereka sakit, kami doakan, mereka mengalami mujizat kesembuhan. Amin. Kuasa darah Yesus yang membebaskan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita, dan kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah roti yang telah turun dari sorga, tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung, tertombak, tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, memberikan keselamatan, memberikan hidup yang kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, agar aku bersama keluarga, bersama istri, bersama suami, bersama anak-anakku, keluarga besarku, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor, aku tolak segala jenis penyakit apapun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku tolak, patahkan, hancurkan virus kuman di akhir zaman ini. Virus kuman tidak mengganggu jemaat Tuhan, tidak mengganggu kami dan keluarga kami. Kami semua dilindungi Tuhan, kami semua dipagari Tuhan, dipelihara Tuhan, diberikan kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan percaya. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Darah yang hidup, darah yang berkuasa. Darah Yesus membebaskan saudara dari sakit penyakit. Yang sakit punya iman sembuh hari ini. Terima kuasa, terima mujizat Tuhan. Mari kita angkat dalam nama Tuhan Yesus. Inilah
darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, memberikan pengampunan atas dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami semua berjanji bertobat. Kami tolak poligami, kami tolak poliandri, kami tolak percabulan dan perzinahan. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga dan gereja. Yang kedua, menyucikan, menguduskan kami agar kami semua termatrai menjadi warga kerajaan sorga. Kami punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Yang ketiga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, kita semua akan disembuhkan, telah disembuhkan. Mulai hari ini kami semua tidak akan migrain, tidak akan sakit kepala, tidak akan vertigo, tidak akan pendarahan. Kami tolak sakit kista dan tumor dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tolak kutuk. Kami tolak kutuk 10 keturunan. Kami tolak kutuk anak haram. Kami tolak kutuk mandul. Kami punya anak cucu, punya keturunan yang diberkati Tuhan. Kami tolak kutuk perceraian. Rumah tangga kami diberkati. Sukacita bahagia, penuh kemuliaan Tuhan. Kami tolak kutuk sakit penyakit. Kami tolak kutuk mengembara. Kami punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Kami tolak kutuk kerja keras. Kami tolak kutuk miskin bangkrut. Tidak miskin, tidak bangkrut. Usaha kami diberkati, pekerjaan kami diberkati. Kami terus naik bukan turun, ngalami berkat Tuhan sampai selama-lamanya. Kami tolak sakit jantung. Kami tolak sakit paru-paru. Kami tolak sakit liver dan ginjal. Kami tolak diabetes, hepatitis. Kami tolak darah tinggi dan darah rendah. Kami tolak pengentalan darah. Kami tolak sakit apapun. Darah Kristus membalut, menyembuhkan segala sakit penyakitku. Tolong boleh berdoa untuk sakit penyakitmu saat ini. Bapa, berkati setiap umat-umat-Mu. Engkau berkenan atas umat-umat-Mu, maka sakit penyakit kami semua disembuhkan Tuhan secara ajaib, secara mujizat saat ini juga. Mari kita lanjutkan. Yang keempat, Tuhan Yesus yang memerintahkan, mengajarkan untuk diucapkan bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana, yang artinya kami tolak miskin, kami tolak bangkrut, kami tolak pengangguran, kami tolak roh hutang-hutang pribadi, kami tolak roh minta-minta, kami tolak resesi ekonomi, tidak kekurangan, tidak celaka mara bahaya, roh miskin, roh gagal, roh bangkrut. Kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangsa Israel dengan roti mana menuju tanah perjanjian selama 40 tahun di padang gurun. Artinya dengan roti mana selama 40 tahun setiap hari makan tidur. Artinya dengan kuasa perjamuan kudus kita tidak akan pernah miskin, tidak akan pernah bangkrut, tidak akan pernah rugi dan kekurangan. Dengan roti mana selama 40 tahun setiap hari jubah baru, baju baru. Artinya kita mulia dengan perjamuan kudus, menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan roti mana selama 40 tahun setiap hari, kasut baru, sepatu baru. Artinya kita tidak jadi ekor, tapi jadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terima dengan percaya. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus dan darah Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita terima dalam nama Tuhan. Inilah darah Tuhan Yesus. Haleluya. Kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, di mana yakin dan percaya engkau yang hadir di tempat ini, apapun pergumulanmu, semua sudah Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib. Tuhan Yesus berkata semuanya telah selesai. Tuhan di dalam saudara, saudara di dalam Tuhan. Bangkitkan iman kita. Tubuhmu Yesus sembuhkan kami, darahmu Yesus sempurnakan setiap kami. Angkat tangan kita dua-dua jemaat Tuhan. Dengan ucapan syukur kita katakan, tubuhmu Yesus menyembuhkanku, Yesus menyucikan setiap kami Tuhan. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur akan kasih-Mu. Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang menguduskan kami, yang punya minyak dan anggur tidak akan dirusakkan di akhir zaman ini. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus. Muliakan Allah, muliakan manusia. Firman Tuhan katakan, kepala yang diurapi dengan minyak, pialamu selalu penuh melimpah. Kebajikan kemurahan Tuhan mengikuti engkau seumur hidupmu sepanjang masa. Beban dan kuk sakit penyakit hilang oleh karena minyak urapan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengurapi setiap minyak ini. Setiap umat Tuhan menerima kuasa, menerima mujizat yang besar. Yang sakit sembuh, luka pulih. Minyak ini menjadi minyak urapan yang kudus. Muliakan Allah, muliakan manusia. Kami kuduskan semua anak-anak-Mu melayani Tuhan. Saat ini dikuduskan, terima kuasa, terima mujizat, terima berkat Tuhan, anugerah Tuhan.
Bapa, kuduskan kami semua dalam kemuliaan, dalam berkat dan anugerah-Mu sepanjang masa. Bapa, kami serahkan semua anak-anak-Mu yang datang dan percaya hari ini. Berkati kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Bahkan apapun mereka minta dan doakan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa seluruh umat-umat Tuhan yang datang hari ini, mereka datang tidak sama seperti mereka pulang nanti. Mereka pulang bawa berkat, bawa anugerah Tuhan, bawa sukacita yang besar, bawa mujizat-mujizat besar dalam hidup mereka karena iman mereka sungguh-sungguh kepadamu ya Tuhan. Bapa surgawi, kami berdoa untuk gembala kami yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dalam menggembalakan gereja Tiberius Nesia. Tuhan selalu berikan kekuatan, kesehatan, urapan yang baru setiap hari. Urapan ini mengalir kepada kami sebagai umat-umat Tuhan, sehingga kami menjadi jemaat yang suci kudus. Kudus dalam perkataan kami, perbuatan kami, menjadi jemaat misionaris siap terbang ke sorga pada zaman. Mengalir berkat Tuhan sampai selama-lamanya. Kami berdoa Tuhan selalu memberikan kesehatan, kekuatan kepada gembala kami. Bahkan kami berdoa awet muda, panjang umur, diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga untuk Pendeta Aristo Pariaji. Dalam nama Tuhan bersama Pendeta Argo Pariaji, diberkati Tuhan sepanjang masa, penuh urapan, penuh kuasa. Dalam nama Tuhan biarlah anugerah Tuhan sepanjang masa, kuasa Tuhan yang melindungi, kuasa Tuhan yang memenuhi kehidupan hamba-hamba-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami semua hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja Tiberius Nesia, Tuhan selalu berkati kehidupan pribadi lepas pribadi. Bahkan ada urapan Tuhan ketika kami tumpang tangan yang sakit sembuh, luka pulih. Bahkan Tuhan berkati ketika memberitakan firman, ada kuasa yang besar dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah gereja Tiberius Nesia jadi gereja yang besar, gereja yang memberkati banyak bangsa, memberkati setiap orang-orang yang datang kepada gereja Tiberius Nesia, diberkati Tuhan sepanjang masa. Dan kami berdoa untuk koordinator tempat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pak David diberkati Tuhan, Pak David Rahaja bersama istri, bersama anak-anak keturunan, diberkati Tuhan. Semua tim pekerja di tempat ini, bahkan yang ada, Tuhan berkati luar biasa yang tidak sempat kami sebut nama mereka satu persatu. Tapi berkat Tuhan tidak akan pernah berhenti atas umat-umat-Mu yang melayani dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa untuk semua tim yang ada di mimbar ini. Tuhan berkati anak-anak muda, berkati kami semua dalam kasih sayang-Mu, dalam berkat-Mu sepanjang masa. Bahkan kami mengalami kebaikan Tuhan terus naik bukan turun, mengalami berkat Tuhan sampai selama-lamanya. Inilah umat-umat-Mu. Mari kita arahkan hati kita, kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Dengar baik. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kau kasih dan anugerahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan kau damai sejahtera. Pulanglah engkau dengan berkat-berkat kelimpahan dari Allah Bapa, Allah Anak, persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kemanapun engkau pergi melangkah, tidak gagal, tidak celaka mara bahaya, tidak kekurangan apapun. Berkat Tuhan yang menjadikan engkau luar biasa. Bahkan yang sakit sembuh hari ini secara ajaib, secara mujizat. Yang saya terima Tuhan darah Yesus, kita semua akan terangkat ke sorga pada zaman. Terima perjamuan di sorga dan diam dalam rumah Bapa kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya siap diberkati Tuhan, katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Ya Tuhan, namamu